Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistianuni, NIM saya 191805112. Yang pertama, latar belakangnya, yaitu Indonesia dikenal memiliki kekayaan sumber daya tanaman yang cukup besar. Menurut data, total jumlah tanaman yang terdapat di daratan Indonesia mencapai 40.000 jenis tumbuhan hidup di wilayah Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari tumbuhan berbiji sekitar 25.000 spesies atau sekitar 10% dari total tumbuhan biji dunia, serta lumut dan ganggang sebanyak 35.000 jenis. Hampir 40% dari total spesies tumbuhan yang ada di Indonesia merupakan vegetasi endemik yang tidak dapat ditemukan di belahan bumi lain. Sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut terkait dengan penentuan jenis-jenis tanaman agar dapat teridentifikasi dan tercatat. Karena ini melimpahnya jenis tanaman di Indonesia yang belum teridentifikasi. Tanaman tersebut perlu untuk diidentifikasi agar dapat kita lakukan konservasi yang lebih lanjut. Kemudian dari tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk membuat software introduksi tanaman berbasis website yang memberikan informasi mengenai jenis, morfologi, dan anatomi, habitat, dan distribusi di alam dari spesies tanaman yang sedang diteliti, sehingga dapat disimpulkan jenis tanaman tersebut sebagai bioindikator pencernaan suatu daratan. Kemudian ada manfaat kegiatan, yaitu penelitian ini memiliki manfaat dalam membantu pengguna untuk melakukan pengintroduksian tanaman secara akurat, cepat, efektif, dan efisien. Selain itu, memberikan informasi mengenai jenis, morfologi, dan anatomi, habitat, dan distribusi di alam dari spesies tanaman yang sedang diteliti, sehingga dapat disimpulkan jenis tanaman tersebut sebagai bioindikator pencemaran atau perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Wijaya Kurniawan dengan NIM 191800234. Saya akan mempresentasikan gagasan kondisi terkini tentang introduksi tanaman. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki potensi sumber daya tanaman yang sangat besar dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Tanaman sebagai salah satu organisme yang menjadi kajian sehingga harus dijaga kelestariannya. Sebagai langkah awal diperlukan kegiatan introduksi terhadap organisme tersebut. Introduksi adalah menempatkan atau memberikan identitas suatu individu melalui prosedur deduktif ke dalam suatu takson dan menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi adalah kunci jawaban yang digunakan untuk menetapkan identitas suatu individu. Kegiatan introduksi bertujuan untuk mencari dan mengenal ciri-ciri taksonomi yang sangat bervariasi dan memasukkannya ke dalam suatu takson. Selain itu, untuk mengetahui identitas atau nama suatu individu spesies dengan cara mengamati beberapa karakter atau ciri morfologi spesies tersebut dengan membandingkan ciri-ciri yang ada sesuai dengan kunci determinasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rafelawati. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari tugas kelompok mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence dengan judul Sistem Informasi Introduksi Tanaman Berbasis Website. Sistem informasi teknologi yang menyajikan informasi terkait dengan identifikasi tanaman masih sangat kurang dan menggunakan metode yang sederhana. Dalam membangun suatu sistem informasi introduksi tanaman, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya, informasi jenis tanaman apa saja yang telah tercatat selama ini di daratan Indonesia. Sistem informasi yang akan dibangun harus tepat guna, artinya harus transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkannya, baik pemerintah, pengusaha tanaman, para peneliti, dan masyarakat umum. Dalam pengelolaannya,
Sistem informasi introduksi tanaman harus ditangani oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang secara khusus akan memantau perkembangan informasi jenis tanaman apa saja yang terbaru ditemukan dan apakah termasuk dalam bioindikator. Sistem informasi mengandung unsur-unsur pengertian yang satu dengan yang lainnya yang saling berkaitan, yaitu sistem dan informasi. Sistem merupakan kumpulan dari berbagai unsur yang tersusun teratur, dapat dikenal dan saling melengkapi untuk satu tujuan. Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Sistem informasi merupakan sistem pengolahan informasi bagi pengambilan keputusan. Pengolahan data elektronik. Struktur data meliputi 4 unsur, yaitu user, data field, record, file, dan database. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petrijal Aryandi akan menjelaskan tentang tahapan merealisasikan gagasan yang tadi dijelaskan di atas ya. Yang pertama, carilah informasi tanaman jenis tanaman apa saja yang terletak di daratan Indonesia seperti jahe, palawija, serai, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, penggunaan data. Yaitu data yang digunakan dalam gagasan ini adalah data sekunder yang bersumber dari data internet, majalah, dan sumber lainnya lah. Nah, untuk yang ketiga, input data-data tanaman yang sudah didapatkan dalam Microsoft Access. Yang keempat, sistem informasi akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, C++, Framework, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, outputnya yaitu kita dapat lebih cepat mengetahui informasi jenis tanaman, morfologi, dan anatomi habitatnya, dan distribusi dalam spesies tanaman yang sedang diteliti sehingga dapat disimpulkan jenis tanaman tersebut sebagai bioindikator perencanaan suatu daratan. Nah, yang terakhir, kita informasikan kepada masyarakat telah terciptakan software untuk mengidentifikasi tanaman sebagai indikator.